Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah pengajian FK yang insyaallah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore menjelang malam atau sudah di awal malam ini kita akan mengambil tema yaitu keutamaan umroh. Sebenarnya ini saya sampaikan karena permintaannya mendadak. Yang WA saja, bukan ya? Saya di WA, Ustaz temanya apa itu? Ya. Padahal posisi saya menggantikan Ustaz Bagus Zaman. Jadi saya kalau disuruh mikir tema itu biasanya lebih senang dikasih tema, tak carikan literasinya gitu. Kalau suruh bikin tema, ya wes, karena umroh itu adalah bagian dari syariat Islam, maka akan saya sampaikan tentang keutamaan umroh, sehingga yang belum umroh sudah punya bekal tentang umroh, berarti sudah melangkah. Sehingga semoga Allah mengantarkan kita semua agar bisa umroh. Karena inna sofa wal marwata min sa'airillah. Umrah itu bagian dari syiar Allah, ya, yang harus kita ketahui. Jangan sampai umrah ini menjadi prestis, hanya dikerjakan oleh orang-orang yang mampu saja, padahal tidak harus orang mampu yang umrah. Ada caranya, ya. Tadi saya bilang kepada Ustaz Zainal, tinggal percaya apa tidak gitu. Ya. Nah, baik, jemaah sekalian, jadi umroh ini ibadah yang termasuk dalam syariat Islam yang kita harus tahu. Kita harus tahu, ya. Dan tujuan kita ngaji, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zainal, itu bukan hanya mencari wawasan. Kita kalau ditanya atau kita bicara tentang Islam, kita tahu, kita tektok bisa nyambung. Tapi kita itu dalam hati kita nanam orang, sudah kerja ke orang. Gitu. Misalnya ketika kita sedekah masih khawatir nggak dibalas sama Allah, nah, ini berarti kita ngajinya ini baru wawasan, belum sampai iman, gitu. Jenengan kalau nggak yakin dibayar sama Allah, diganti oleh Allah minimal 700 kali lipat, berarti ngajinya baru wawasan. Oh, aku ngerti di Quran ada dilipat gandakan 7 kali lipat, baru wawasan, belum sampai ke iman. Karena kalau dia sedekah eman gitu, aku malah raiso jajan gitu, ya. Lalu anakku susune piye loh. Justru ini cara kita apa? Memancing rezeki dari Allah. Tinggal percaya apa tidak gitu. Anna inza zoni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Tadi saya cerita sama Ustaz Zainal, Ustaz, ini ada jamaah saya yang bilang, Ustaz, saya ingin umroh bareng antum, bilang sama saya. Ya udah, DP aja langsung, saya bilang gitu. Ya. Terus dia masih mikir gitu, udah DP, hadis nabinya itu diganti sama Allah. Jadi kita biaya berapapun kita, ya, dalam hadis Nabi itu umroh ataupun haji itu diganti sama Allah. Pas tak omongi gitu, dan ini yang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang bilang, ya Allahumma sholli alaihi. Tinggal antum percaya apa tidak. Dia langsung tak tunjukkan tadi WA-nya ke Ustaz Zainal. 2:30 dia langsung transfer DP. Terus kita ngobrol. Sekitar jam 5 itu saya cuma komentar, insya Allah DP antum ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jam 5. Jam 6 WA dia langsung, betul Ustaz, ini saya dapat invoice 10 juta. DP dia berapa? 5 juta. Padahal nggak harus 5 juta, DP 3,5 aja sudah bisa. Dia 5 juta. Langsung Allah dikasih invoice. Ya. Nah orang lain diganti 10 juta. Ini kisah nyata. Kalau kita lihat WA-nya tak tunjukkan. Jadi apa yang disampaikan Allah itu tinggal kita itu yakin apa tidak. Kalau udah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal yakin apa tidak. Karena Rasulullah itu tidak berbicara dengan nafsu, illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah karena datangnya wahyu dari Allah. Apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Allah haq wa Rasul haq. Gitu. Sehingga endingnya ngaji itu adalah iman, bukan sekedar wawasan. Kalau jenengan ngaji, wah tahu segalanya gitu, tapi gak yakin diganti sedekahnya, misalnya tadi Ustaz bilang, ya, gak yakin diganti dijual sekali lipat, berarti jenengan ngajinya belum berhasil. Karena ujungnya ngaji itu inna yasyallah min ibadil ulama. Orang yang dia yakin sama Allah, takut sama Allah, iman sama Allah, itu semakin tambah ilmunya. Para ulama, ulama itu bukan maksudnya para kiai, tapi orang yang berilmu, gitu. Tambah ilmu, tambah iman, tambah yakin. Tambah baca Quran, tambah yakin. Tambah belajar hadis, tambah yakin. Oh, Nabi sudah bilang ini pasti benar, hak. Kalau hadisnya sahih ya, gitu. Karena ada orang yang mau masukkan hadis juga ada. Ya. Tapi kalau ada Quran yang bilang hak, nggak ada titik koma, hak. Ayatnya apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, dan dia nggak ragu. Itu hanya orang mukmin saja yang bisa gitu. Kalau kita masih ragu, kita kena ayat yang berikutnya. Summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Mereka ini yang sodik imannya, yang benar imannya. Kalau masih ragu, imannya belum benar, agak berbau-bau kazib, dusta imannya gitu. Ya. Jadi kalau yang bilang itu Rasul, dicek. Ustaz, hadis rawi siapa? Pak, ini ulama sudah mentaksih misalnya. Nah, ini sahih. Ya, yakin dah. Ya. Karena kadang-kadang ada kitab-kitab yang memang aneh ya. Tapi kalau sudah qala Allah wa qala Rasulullah dan sudah ada ulama yang mentasihnya, kemudian menyelidiki ya, meneliti, maka itu bisa kita jadikan panduan. Ya. Nah, termasuk dalamnya adalah umroh. Saya pernah baca dalam sebuah kitab, saya lupa kitabnya. Jadi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab itu pernah sepanjang hidup beliau itu umrohnya 1000 kali, Pak. Saya juga mikirnya ini 1000 kali biar carane gitu seumur hidup beliau itu ya. Kalau haji beliau hanya sekitar 60 kali, 60 atau 40 kali ya. Tapi umrohnya berkali-kali ya, karena orang Arab ya, cedak ya orang ya kan? Kita kalau deket bulan balik gitu ya. Tapi beliau sampai 1000 kali ya. Orang Arab tuh belum tentu, Pak. Saya tuh pernah ngobrol di depan Grand Zamzam ya, di Grand Zamzam ngopi gitu, cari kopi yang murah, saya yang kalau dikurskan 12.000 gitu ya. Saya ditanya sama orang-orang nih ya, sama orang Arab, "Antum udah berapa kali kesini umroh?" Saya bilang, "Saya 12 kali." "Ah, Masya Allah, saya aja baru 5 kali." Itu orang Mekah, Pak, baru umroh 5 kali. Kalau aku orang Indonesia 12 kali gitu ya, gratis tapi ya dibayari sisanya. Siapa sih nggak mau ya, Pak ya, tinggal mangkat. Nah, ini saya doakan semua yang di sini bisa umroh semua. Allahumma amin. Ya, amin. Pak, aminkan Pak. Bu, aminkan Bu. Amin. Ya, karena ini pernah kejadian ada 5 orang. Ini cerita teman saya, dia seorang ustaz. Dia ngomong sama muridnya 5 orang. Insya Allah kita akan ngaji gini lagi, berhalaqah gini lagi di Masjid Nabawi. Yang 4 bilang amin, yang 5 enggak, dianggap halu gitu.
dianggap berkhayal gitu. Ustaz, duitnya sekondi, dia bilang gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang 4 itu benar-benar berangkat bareng sama Ustaz tadi. Yang 1 tadi yang bilang Ustaz, duitnya sekondi, orang mangkat. Jadi jangan meremehkan kata amin ya. Jadi kalau ada doa, ya Allah semoga sini kaya semua, amin. Gitu. Jangan dibilang Ustaznya halu, anak izazoni abdibi. Apa susahnya bilang amin gitu ya? Itu kata-kata yang tidak berat. Amin, amin ya Allah. Gitu kan. Apalagi saya pernah dengar hadis kalau ada 30 orang bilang amin itu kemungkinan besar makbulnya besar. Ya, amin. Ya. Nah, yang pertama keutamaan umroh, Bapak sekalian. Kenapa kita harus berangkat umroh? Ya. Itu adalah umroh itu adalah sebagai penghapus dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umrata ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ibadah umroh ke umroh berikutnya adalah penggugur dosa. Dan di antara keduanya, ya. Dan di antara keduanya. Jadi biasanya Bu, kalau kita umroh di sana tuh nggak cuma sekali, 2 kali minimal. Nah, di antara keduanya itu sebagai penggugur dosa. Nah, kalau kita habis umroh dosa lagi, besok umroh lagi biar diampuni, gitu ya. Dan jangan mikir biayanya Bu, Pak sekalian, jangan mikir biayanya, ya. Karena umroh itu tidak ada hubungannya dengan mampu tidak mampu. Allah tidak mengundang orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang terpanggil. Minimal kita terpanggil dulu, labbaik Allahumma labbaik. Gitu ya. Nanti kita akhiri dengan labbaik Allahumma labbaik ya. Nah, kita penuhi seruan Allah. Dan sisanya biar Allah yang bekerja. Ya. Yang pertama adalah penghapus dosa. Masya Allah. Jadi orang yang umroh itu oleh Allah salah satu lebihnya terhapuskan dosa-dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang bikin kita itu malas ibadah, salah satunya adalah dosa. Dosane kakean, akhirnya kita ke masjid itu malas, ngaji malas, dosane kakean. Ya. Bukan karena jaraknya, kalau jarak sih masjid itu dekat. Ya. Coba orang-orang yang jarang ke masjid ditanya, Mas, yuk tak ajak ning mall Mas, gas, gitu ya. Ya. Kalau bahasanya Mas Dediki, gaskun, gitu ya. Ya. Mall yang lebih jauh dia semangat, ya kan? Atau piknik yang lebih jauh, ayo Mas ke Bandungan yuk Mas, gitu. Semangat dia yang lebih jauh. Masjid yang dekat cuma 100 meter atau 50 meter terasa berat. Itu yang bikin berat apa? Dosa. Maka tugas kita adalah tiap hari taskatun nafas. Dosa ini harus minta ampun sama Allah. Ya, biar kita kalau dosa itu semakin sedikit semakin ringan. Maka Allah mengatakan inna ya'mur masjidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu yang beriman pada Allah. Ya karena dosanya itu semakin sedikit semakin semangat dia untuk menghadiri, datang ke masjid sholat jamaah, datang untuk ke pengajian. Tapi semakin banyak dosa itu semakin berat. Siklus ini. Makanya kita jangan pernah, bapak-bapak pertama, siapa yang pernah sandalnya hilang di masjid Pak? Saya pernah Pak, sandal hilang di masjid zaman mahasiswa, sepatu malah hilang. Jadi karena saya kalau ke kampus jalan nyokor, jadi kelihatan aneh, nganggo tas tapi sih kayak nyokor, cingkrang sih kan kita banget. Jadi kita jangan sedih kalau sandal kita itu hilang di masjid. Yang kita sedihkan kalau sandal kita tidak pernah terlihat di masjid, itu kita sedih. Betul? Ya kan? Kalau hilang, alhamdulillah, berarti sandalku tahu di masjid, gitu. Ya kan? Dan jadi saksi Allah di besok di akhirat. Nah, ini penggugur dosa. Dan betul, teman-teman yang kemudian umrah di sana, Bapak sekarang, masya Allah, semangat sholat jamaahnya itu luar biasa. 2 jam sebelum azan itu mereka sudah datang. 2 jam sebelum azan masjid sudah penuh.
Jadi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram 2 jam sebelum azan sudah penuh Pak. Jadi kan kalau datangnya ngepas azan, udah nggak kebagian karpet, kebagiannya lantai gini yang dingin, udah penuh Pak. Masya Allah. Iya kan? Pingin nggak Pak? Yang belum pingin ya? Yang udah pernah siapa? Pak, kalau jenengan belum saja itu begitu kangen dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, kalau sudah pernah lebih kangen lagi sampai nangis. Bedone orang sing durung karo sing wis tau. Sing durung itu, ya Allah, aku pengen ya Allah. Tapi jenengan udah pernah ke sana, ya Allah, sampai nangis. Kangennya sama Masjidil Haram itu. Betul Pak. Beda kalau jenengan ke Bali gitu kan. Saya diajak Mas Ri ke Bali, terus setahun kemudian, Ustaz, yuk ke Bali, setahun kan gitu ya. Kalau Masjidil Haram beda. Ya. Kalau udah pernah diajak lagi pasti langsung, ya Ustaz, mangkat, asal dibayari gitu. Ya. 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 Ini yang pertama, penghapus dosa. Ya. Dan yang kedua, itu umroh. Rasulullah SAW mengatakan, ya, umroh itu adalah sebagai penghapus kefakiran. Tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yang fiyanil faqra wal dzunub. Jadi Rasulullah mengatakan, iringilah antara ibadah haji dan umroh ya, karena keduanya meniadakan dosa dan kefakiran. Jadi orang yang umroh dan haji itu akan dihapus kefakirannya. Jadi jenengan kalau merasa fakir, ayo umroh. Lebih carane loh fakir ya. Carane ada, supaya niatkan dulu aja untuk menghilangkan kefakiran. Allah janjikan hilang kefakiran, nggak bakal jadi orang miskin gara-gara umroh. Ini janji dari Allah dan Rasulnya ya. Insyaallah orang yang pernah umroh doa sana ya. Kenapa? Karena berdoa ya. Rasulullah SAW ya bersabda. Jadi umroh itu adalah Allah menjanjikan pengabulan doa ya. Wasa'aluhu fa'atahum. Ini hadisnya panjang ya, saya ambil potongan belakangnya aja. Yang bagi orang yang umroh itu, maka Allah mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah, itu umroh saja, apapun masalahnya, adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu kalau umroh makanya sering membuka doa. Monggo Bapak Ibu yang mau titip doa, silahkan inbox saya. Kalau saya di medsos begitu. Oh, banyak yang inbox gitu. Yang bikin terkabul bukan saya ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, bukan saya. Kita mintakan di hadapan Allah. Monggo kita berdoa di titik nol di Baitullah. Ada yang begini, Ustaz, suami saya sudah beberapa hari ini Ustaz nggak punya pekerjaan. Jadi dia kontrak, kemudian diputus kontraknya, dan selama berhari-hari, berminggu-minggu nggak punya pekerjaan. Yang inbox saya itu istrinya, berarti kan sudah mulai goyang nih, ya kan? Sampai istrinya inbox, bukan suaminya, gitu. Istrinya ikut judek ya, melihat suaminya nggak dapat pekerjaan. Terus kemudian saja, delalah pas saya bacanya itu di depan makam Ibrahim, saya bilang amin, saya bacakan doa, saya mintakan sama Allah. Besoknya pas saya ke situ, saya di inbox lagi sama ibu tadi, Ustadz, alhamdulillah suami saya sudah dapat kerjaan, cuman sehari Bu. Tak mintakan, bukan saya yang makbul, bukan doa saya, tapi tempatnya tempat yang luar biasa. Ya, cuman 1 hari. Ya, saya yang mendoakan saja, yang di TV 2 juga kaget Pak. Cepat men ya, cuman sedino langsung kabul. Tapi ada Pak yang lama Pak. Jadi ada yang sudah usia 30 tahun, teman satu kantor, namanya ya saya sebut aja Mbak Uci namanya, ataupun sebut namanya gak kenal Bapak Ibu sekalian, karena dia sekarang udah di Jakarta. Ya, pas waktu itu saya mau umroh ya, saya bilang Mbak Uci mau titip doa apa?
Dia usianya sudah 30 tahun. Dia bisik saya, Pak, doakan saya supaya cepat dapat jodoh gitu. Ya kan, kalau perempuan usia 30 tahun kan udah agak bingung ya gitu. Kalau laki-laki masih santai citulan-tulan kayak Mas Tri santai gitu. Udah bingung ya, lalu bisik-bisik, Pak, doa buat jodoh, insyaallah ya, Pak. 3 bulan kemudian, nggak 1 harinya, 3 bulan. Saya kan lumayan, lumayan cepat ya. 3 bulan beliau akhirnya ada yang melamar. Sekarang udah punya anak, ya kan? Ada lagi adik saya sendiri. Adik saya itu kalau manggil saya AA, karena saya kan sebenarnya orang Jawa Barat, orang Sunda saya. Pas saya haji, dia bilang, dengan doa apa? Doa apa? Terus dia bilang, doakan aku diterima PNS. PNS. Berapa orang? Saingannya kan ribuan orang ya, jutaan. Ya, tak doakan. Ya, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Yakin aja sama Allah. Apalagi mau titip doa gitu, tinggal minta sama Allah. Itu tak doakan. Terus setelah haji saya umroh. Adik saya bilang lagi, jangan lupa doakan jadi apa? Saya terima PNS. Loh, kan udah doakan. Saya bilang, wis tenang, kalau didoakan insya Allah keterima. Ya, sekarang sudah PNS Pak. Dia udah 3 kali gagal. Ya kan, makanya doa PD, minta doa didoakan, diterima. Banyak kisah-kisah seperti ini. Ya, kalau saya kayaknya sudah pernah cerita ya. Ya, saya pernah ceritakan, ingin punya rumah, ingin punya gaji gede, titip sama temen. Ya, namanya Mas Ahmad. Ini saya punya 5 doa ini, tolong dibacakan. Kerjanya lebih baik lah, bukan gaji gede. Kerjanya lebih baik. Apa ki? Mas Ustaz, kerjanya lebih baik itu yang gajinya gede gitu. Alhamdulillah dikabul. Sampai saya waktu itu merinding. Karena waktu itu 5 doa ini tak anggap mustahil buat saya. Karena waktu itu saya buruh, Pak. Ya, walaupun saya ini sering isi pengajian, tapi saya buruh. Gitu. Dan ada teman saya yang komentari saya gitu, yang waktu jadi buruh itu. Ini Bang Ustadz ini ketoknya guya-guyu ya, tapi atine remuk gitu. Gitu. Ya karena Ustadz yang fakir gitu. Gitu. Fakir. Sampai saya bilang, wah ini gaji saya buat jomblo aja nggak cukup, apalagi buat nikah gitu, ya kan. Makanya saya sempat minta, dan alhamdulillah didoakan. 3 bulan kemudian saya diterima di perusahaan asing, ya, yang gaji pertamanya tak buat beli motor, cash, gitu ya. Itu the power of doa. Tapi Ustaz gimana? Apa harus di umroh? Ya sebenarnya tidak harus ketika umroh, tetapi kan janji Allah ini kan untuk orang yang umroh. Apakah bisa di tempat lain? Bisa, ya kan? Jadi kan doa aja sama Allah. Tapi kalau di umroh itu kan di titik nol. Itu tempat-tempat yang memang mustajabah, di Raudhah, ya kan? Kemudian di depan makam Ibrahim, di depan Multazam, terus di Ijir Ismail, bahkan di tempat sa'i, di tempat sa'i, di tempat tawaf itu makbul. Sampai istri saya itu gini, pas di tempat sa'i, ya, itu bilang sama saya, mengundang saya juga, takutnya nanti dijadikan imam loh, masih hafal nggak doa kunut? Saya kan orang Muhammadiyah Pak, nggak pakai kunut Pak, ya kan? Dan itu jamaah haji waktu itu isinya orang kunutan semua, teman-teman saudara kita dari Nahdien. Ya, terus saya bilang, ya masih hafal lah, saya bilang gitu. Kalau saya ini Pak, kalau jadi imam itu menyesuaikan jamaah. Kayak mayoritas NU ya saya pakai kunut. Walaupun aslinya saya mengambil pendapat, tidak menyalahkan yang kunut ya. Saya mengambil pendapat yang tidak kunut. Saya nggak menyalahkan yang kunut. Oke. Saya mengambil pendapat yang tidak kunut. Jadi kalau saya lingkungannya ini saya nggak kunut. Tetapi kalau lingkungannya itu kunut, saya ikut kunut. Ya, saya ngimami pakai kunut. Nah, saya cuma kan, terus saya bilang nggak mungkin, di situ TPHD banyak, kiai-kiai banyak, ngapain nunjuk saya sebelumnya. Ternyata benar Pak, pas habis ngomong di sa'i subuhnya itu saya ditunjuk jadi imam. Gitu. Ya.
jadi imam. Karena saya itu nunggu di depan sajadah imam gitu kan. Pas qomat langsung didorong jadi imam. Yes. Ya, sehingga bahasa baik kunut karena jamaah itu mayoritas Nahdliyin. Ya. Gitu. Nah, kemudian di sana Bapak Ibu sekalian itu ada kelebihan. Di Masjid Nabawi itu pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Makanya ketika saya haji ya tahun 2019 itu banyak teman-teman yang bilang, Ustaz ayo jalan-jalan ke UIN, Universitas Islam Madinah. Itu Majelis Islam Madinah langsung datang ke hotel saya, pengen ngajak saya jalan-jalan ke Universitas Islam Madinah. Saya bilang, wah saya antum loh memang orang udah lama di sini ya, biasa sholat di Madinah gitu, Nabawi. Kalau saya ini mumpung saya di sini, walaupun saya punya waktu banyak ya, saya nggak mau lah, saya pengen jamaah. Kapan-kapan lah sama antum, saya lagi semangatnya sholat di Masjid Nabawi. 1000 kali lipat. Kalau tempat lain nggak bisa. Saya sholat di masjid, walaupun itu Universitas Madinah sekalipun gitu, ya kan bukan Masjid Nabawi, saya nggak mau waktu itu. Ya, terus ya. Dan itu beda, ruhnya beda. Dan kalau sholat di depan Ka'bah, Bapak Ibu sekalian, maka itu sama dengan mi'ati alfi sholat, sama dengan 100.000 pahalanya, 100.000 kali lipat. Gitu. Nah, siapa yang ingin umrah? Ayo kacuk semua, saya ingin umrah. Semoga semua di sini umrah semua. Nah, salah satu caranya Bapak Ibu sekalian, ini saya ada 2 kisah ya. Bapak Ibu mulai nabung khusus umroh, nggak cuman aku pengen umroh, enggak, buat tabungan isi 100.000. Yang lebih dahsyat lagi kalau ibu berani DP 3,5 juta. Udah, adanya 3,5 juta, udah DP aja, berangkat nanti biar Allah carikan waktunya. Ya, gitu. Tinggal yakin sama orang gitu. Ya, kenapa? Ya karena hadisnya begitu. Allah mengatakan, barang siapa yang mendekat kepada Allah 1 depa, maka Allah datang dengan sehasta. Kalau dia datang sehasta, maka Allah akan datang sejengkal. Kalau dia datang dengan berjalan, Allah akan mendekat dengan berlari. Harus take action Bapak Ibu sekalian, gak cuma pengen, take action, nabung, gitu. Buat tabungan, tabung. Kalau dahsyat lagi, langsung DP. Di tempat saya itu DP-nya nggak hilang. Saat DP 3,5, boh mengangkatnya kapan? Jaluk Gusti Allah. Di tempat saya itu bisa 3,5 juta berangkat bisa. Kalau dijelaskan di sini panjang lebar, ya. DP aja nanti tak kasih tahu caranya. Dan caranya rasional, bukan cara yang tidak. Ayo, doa penting ya, doa. Tapi ada dengan 3,5 itu rasional bisa berangkat. Ya, monggo nanti bisa daftar lewat Ustaz Zainal. Ya Ustaz. DP 3,5. Nanti tak kasih tahu caranya. Tadi tinggal percaya apa tidak. Kita merayu Allah, ya Allah ini saya rayu ya Allah. Saya pokoknya 3,5 sisanya mau bicara nih. Itu ada jamaah, Bapak Ibu sekalian, jamaah saya kan DP 5 juta diganti sama Allah. Hadisnya diganti sama Allah. Dan saya juga kaget, ganti ini cepat banget. Nggak ada hitungan hari, 3 jam langsung diganti. Si ngomongin lo kaget loh Pak, ya kan? Saya tidak berpikir, karena nggak berpikir sedahsyat itu sampai 3 jam. Tak pikir ya paling ya monggo diganti gitu kan, 3 jam. Itu kan memang angdazin anak ingzazoni abdi bi. Karena pas tak tanya, loh antum misal 10 juta langsung dikasih nih, ya anu Ustaz. Ketika antum mau gitu, saya langsung tawakal sama Allah dulu. Terus gitu. Terus kendel-kendelan gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya
Saya sih pengen mungkin di pekan depan ya, tema yang ingin saya sampaikan itu adalah ini pekan depan adalah sejarah Abu Ubaidah menaklukkan Yerusalem. Cuman kita sekarang bicara tentang keimanan nih, keyakinan. Ya itu keimanan juga ya, karena ngaji itu ujungnya harus iman. Nah ini insya Allah ya. Jadi insya Allah ya, untuk itu ayo kita bareng-bareng ya talbiyah ya. Talbiyah itu kenapa? Karena di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia. Jadi setelah beliau itu menaikkan pondasi Ka'bah, itu oleh Allah diperintahkan untuk memanggil manusia datang ke rumah Allah ya. Dan di tafsirnya Ibnu Katsir itu Nabi Ibrahim bingung, ya Allah, ini kan Ka'bah ini kan di tengah-tengah gurun pasir gitu, yang dipanggil siapa gitu. Terus Allah mengatakan tugasmu manggil, akulah yang akan menggiring manusia untuk datang ke rumahku. Baitullah itu rumah Allah. Baik, kita talbiyah ya. Allah sudah memanggil kita, kita sambut panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tirukan saya, Allahumma, ya Allah, kami menerima panggilanmu ya Allah. Jadikan kami ya Allah tamumu ya Allah, dan tamu Rasulullahmu ya Allah, dan tamu Rasulmu ya Allah. Sampaikan kami ya Allah ke Masjidil Haram ya Allah, dan Masjid Nabawi ya Allah. Allahumma ya Allah, kami terima panggilanmu ya Allah, kami terima seruanmu ya Allah. Jadikan kami tamumu ya Allah di Masjidil Haram, di dalam Masjid Nabawi. Amin. Yang penting kita sudah berdoa, ini tinggal kita sudah bilang ya Allah, kami sanggup datang ya Allah ya, biayanya engkau ya Allah, kan gitu ya. Tapi kita harus mancing Bapak Ibu sekalian ya kan, dengan nabung atau DP monggo, sudah ada niat ya. Selalu demikian dari saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.